wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dengan NPM 24106310808139 dari kelas 2D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai Kampung Adat Midwana. Pemaparan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pembelajaran folklore yang bertujuan untuk mengenal, memahami, dan mendokumentasikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan tradisi dan aturan adat yang masih berlaku di masyarakat. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa aspek penting yang saya temui selama pengumpulan data di Kampung Adat Midwana. Fokus pembahasan meliputi sistem pernikahan, pakaian adat, prosedur administratif dalam pernikahan, praktik pernikahan dini, serta sistem perceraian yang berlaku di lingkungan adat tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu diketahui bahwa Kampung Adat Midwana merupakan sebuah wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat Sunda, terutama dalam urusan kehidupan sosial dan rumah tangga. Kampung ini terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan dikenal sebagai salah satu kampung adat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam tatanan masyarakatnya, baik dari segi keagamaan, adat, maupun aturan administratif lainnya. Ini adalah beberapa poin yang berhasil saya dokumentasikan selama melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber di Kampung Adat Midwana. 1. Dalam kasus pernikahan beda agama, salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, diharuskan mengikuti agama pasangannya sebagai syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah, maupun menurut adat maupun hukum negara. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga demi menjaga keselarasan nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibentuk. Ketentuan ini menggambarkan bahwa masyarakat Kampung Adat Midwana mengedepankan kesatuan nilai dalam rumah tangga. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dibangun di atas dasar kepercayaan yang sama dan saling mendukung. 2. Pakaian yang dikenakan saat pernikahan menggunakan pakaian adat Sunda sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi dan simbol identitas kultural masyarakat setempat. Pakaian tersebut mencerminkan nilai kesederhanaan, kehormatan, dan keanggunan budaya Sunda. Pemilihan pakaian adat juga berkaitan erat dengan nilai sakralitas pernikahan itu sendiri. Setiap unsur dalam pakaian, mulai dari motif, warna, hingga aksesoris yang digunakan, memiliki makna filosofis yang dipercaya membawa harapan baik bagi pasangan pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar profesi sosial, melainkan juga upacara budaya yang syarat makna spiritual dan simbolik. 3. Proses pernikahan memerlukan dokumen administratif, yaitu surat pengantar dari RT yang disahkan dengan tanda tangan kepala dusun dan kepala wilayah sebagai bentuk legalitas administratif dari lingkungan setempat tinggal calon pengantin. Prosedur ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara resmi dan diketahui oleh lingkungan sosial sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau masalah sosial di kemudian hari. 4. Diketahui bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi di kawasan tersebut, namun narasumber tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait data dan alasan dibalik pernikahan dini tersebut. Diduga faktor ekonomi, budaya, atau tingkat pendidikan menjadi pemicu praktik tersebut, sebagaimana yang umum terjadi di beberapa wilayah pedesaan lainnya. 5. Penjelasan singkat tentang perceraian. Dalam hal perceraian, apabila pasangan tidak memiliki biaya untuk proses hukum, yang terpenting adalah memiliki dokumen tertulis atau surat hitam di atas putih yang menyatakan bahwa perceraian telah dilakukan. Dokumen tersebut menjadi bukti yang diakui oleh masyarakat dan tokoh adat. Surat tertulis ini biasanya dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi atau tokoh masyarakat setempat. Meskipun tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, surat tersebut tetap memiliki kekuatan sosial di tengah komunitas adat sebagai bentuk pengakuan bahwa ikatan pernikahan telah berakhir. Namun perlu dicatat bahwa perceraian secara adat ini tidak sepenuhnya menggantikan proses hukum formal di pengadilan agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.